warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Neneng dalam Muhidah Belajar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana melestarikan hewan yang langka. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang langka. Sahabat, terutama para siswa kelas 6, negara-negara ASEAN pada umumnya beriklim tropis. Kalian tahu mengapa? Bagus, negara ASEAN beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, hal ini yang menyebabkan berbagai tumbuhan langka tumbuh di negara-negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia, yang tidak dipunyai oleh negara lain. Salah satu contohnya adalah bunga bangkai. Kalian tahu bunga bangkai? Nah, bunga bangkai yang cukup terkenal adalah suwek raksasa atau dalam bahasa Latin Amorphophallus titanum. Pengen tahu bagaimana tumbuhannya? Nah, simak ya. Satu, bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang sangat unik karena dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Bau busuk tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bunga ini tumbuh tinggi menjulang ke atas hingga bisa mencapai 4 meter. Ketika mekar, bagian luarnya berwarna putih krem, sedangkan mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari hingga kemudian mati dan tumbuh kembali. Bunga bangkai berbunga pada rentang waktu yang cukup lama, bisa sekitar 5 tahun sekali. Habitat asli bunga ini ada di hutan Sumatera. Akan tetapi saat ini sudah mulai banyak dilestarikan di daerah lainnya, seperti di Taman Hutan Raya, Bandung. Dua, Rafflesia arnoldi. Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi juga merupakan bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk menyengat ketika mekar. Karena sama-sama mengeluarkan bau busuk, terkadang banyak orang yang keliru menyebut bunga ini sebagai bunga bangkai. Rafflesia arnoldi tumbuh melebar ke samping dan bukan meninggi seperti bunga bangkai. Ketika bunganya mekar, diameternya bisa mencapai 1 meter dengan berat hingga 10 kg. Masa tumbuh hingga sampai mekarnya adalah sekitar 9 bulan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari sebelum kemudian layu dan mati. Bunga Rafflesia arnoldi hidup menumpang pada tumbuhan lain, maka dari itu habitatnya sangat tergantung pada adanya tumbuhan inang. Saat ini populasi bunga ini semakin menyusut karena habitatnya yang semakin sempit karena adanya alih fungsi hutan menjadi area pertanian, pemukiman, ataupun pertambangan. Tiga, cendana. Cendana merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak kegunaan di Indonesia. Kayu cendana dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan dupa, parfum, aromaterapi, rempah-rempah, hingga sangkur keris. Konon, harum dari kayu cendana ini bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Karena berbagai manfaatnya tersebut, tidak salah jika pohon ini sangat terkenal di Indonesia. Sayangnya, pohon cendana bukanlah tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan, sehingga saat ini sudah berstatus sebagai tumbuhan yang terancam punah. Pada awal kehidupannya, kecambah cendana merupakan tumbuhan parasit yang hidup menumpang di tumbuhan lainnya karena ia tidak mampu hidup sendiri. Maka dari itu, pohon cendana saat ini sudah mulai berkurang populasinya. Minyak dasar kayu cendana juga saat ini sudah sangat mahal karena langka dan sulit untuk ditemukan. 4. Damar. Pohon damar ini memiliki batang yang tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini tumbuh di berbagai daerah di Indonesia.
dengan berbagai sebutan seperti kisi, salo, dayungon, hidama, dan lainnya. Selain kayunya, pohon ini dimanfaatkan getahnya. Getah pohon damar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kopal. Kopal merupakan salah satu bahan dasar cairan pelapis kertas dan juga lak atau vernis. Kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang sangat unik karena dapat memangsa berbagai serangga di dekatnya seperti lalat, lebah, dan lainnya. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup langka sehingga harus banyak dibudidayakan agar tidak cepat punah. Kantong semar sendiri baru bisa memangsa serangga ketika usianya sudah dewasa. Ia akan membuka kantungnya agar ada serangga yang masuk ke dalamnya. Jika sudah ada yang terjebak, maka kantungnya akan langsung tertutup untuk mulai mencerna serangga tersebut. 6. Ulin. Pohon ulin atau sering disebut juga sebagai bulian atau kayu besi merupakan tumbuhan khas Kalimantan. Pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk konstruksi bangunan seperti rumah, jembatan, kapal laut, dan sebagainya. Pohon ini bisa tumbuh hingga ketinggian 36 meter dengan diameter batang sebesar 95 cm. Pohon ini sendiri banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, pohon ini cukup sulit untuk dikembangbiakkan sehingga populasinya dapat menyusut jika habitat aslinya semakin berkurang. 7. Anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan keluarga bunga anggrek yang paling besar dan paling berat. Satu rumpun anggrek tebu dewasa dapat memiliki berat lebih dari 1 ton dengan panjang mulai hingga 3 meter. Karena ukurannya yang sangat besar tersebut, bunga ini sering disebut sebagai anggrek raksasa. Bunga ini memiliki warna kuning dengan kombinasi bintik-bintik berwarna coklat, merah, dan merah kehitaman. Bunga ini sangatlah unik karena meskipun batangnya sudah dipotong, namun bunganya tetap dapat bertahan hingga 2 bulan. Bunga anggrek tebu ini sangat langka sehingga termasuk ke dalam tumbuhan yang paling dilindungi. 8. Tenggawang. Tenggawang merupakan tumbuhan khas Kalimantan yang banyak dimanfaatkan minyaknya. Pohon ini terdiri dari berbagai macam jenis di mana 12 diantaranya saat ini sudah dilindungi pemerintah karena terancam kepunahan. Minyak tenggawang dihasilkan dari biji-biji yang berjatuhan. Biji tersebut kemudian dijemur dan disalah hingga kering sebelum kemudian diolah menjadi minyak. Biji tenggawang juga merupakan makanan bergizi bagi babi hutan dan binatang liar lainnya. Minyak tenggawang dapat digunakan sebagai penyedap masakan dan bahan obat-obatan tradisional. Dalam industri modern, minyak yang memiliki julukan green butter ini juga sering dijadikan sebagai bahan pembuatan kosmetik, lilin, sabun, dan lainnya. 9. Daun payung. Daun payung atau sering disebut juga sebagai daun sang dan salu merupakan tumbuhan yang banyak hidup di daerah Sumatera. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Johannes Tijmania altifron yang diambil dari nama penemunya yakni Profesor Tijman. 10. Edelweiss Jawa. Edelweiss Jawa atau bunga senduro merupakan salah satu jenis bunga yang saat ini sudah sangat kritis keberadaannya. Bunga ini banyak hidup di daerah pegunungan di Jawa. Bahkan bunga ini biasanya menjadi tanaman yang pertama tumbuh setelah terjadinya erupsi gunung berapi. Bunga Edelweiss Jawa dapat tetap terlihat segar meskipun sudah dipetik dari tangkainya. Hal tersebut membuat banyak pendaki yang mengambil bunga ini sebagai kenang-kenangan. Hasilnya, populasi bunga ini menurun drastis dan kini sudah diambang kepunahan. Bunga ini biasanya mulai bermekaran pada bulan April hingga Agustus. Bunga ini dapat memiliki usia hingga 100 tahun dengan tinggi batang hingga 8 meter. Lebih dari 300 serangga yang hinggap dan menghisap madu dari bunganya. Saat ini Anda masih dapat melihat Edelweiss Jawa di beberapa lokasi seperti Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani. Banyak sekali tumbuhan langka yang kita jumpai pada video tadi ya anak-anak. Selanjutnya, bagaimana
cara generasi penerus bangsa melestarikan tumbuhan langka yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangbiakkan tumbuhan yang kita manfaatkan. Berikutnya, tidak menebang pohon sembarangan. Kalian tahu mengapa? Bagus, karena bisa menyebabkan banjir dan longsor. Berikutnya adalah tebang pilih. Tebang pilih, para petugas yang ada di hutan melakukan tebang pilih itu dipilih pohon yang layak untuk ditebang seperti diameter dan ukuran serta umur pohon tersebut. Jika masih tergolong muda, tidak boleh ditebang sembarangan. Berikutnya adalah reboisasi atau penghijauan kembali. Berikutnya, pelestarian in situ. Salah satu contohnya adalah adanya hutan lindung, dan pelestarian ex situ. Salah satu contohnya adalah adanya kebun raya. Kalian tahu contoh kebun raya yang ada di Jawa Timur? Apa ayo? Bagus, kebun raya Purwodadi. Ya, kebun raya Purwodadi ini anak-anak letaknya tidak terlalu jauh dengan Pandaan. Kalian ada yang pernah ke sana? Nah, di kebun raya Purwodadi kita jumpai beberapa tumbuhan anggrek yang langka. Kemudian di sana juga ada tumbuhan paku, pohon mentega, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi. Berikutnya adalah kultur jaringan. Nah, apa sih kultur jaringan ini? Nah, kultur jaringan adalah mengembangbiakkan jaringan tumbuhan menjadi individu baru. Seperti contoh, ketika kita ingin mengembangbiakkan tumbuhan anggrek dengan cara kultur jaringan, kita mengambil bagian tumbuhan atau yang namanya eksplan, dipotong kecil sekali, kemudian langkah selanjutnya disterilisasi di laboratorium dan diletakkan di cawan petri atau botol kaca. Nah, tentunya kultur jaringan ini harus dengan kondisi yang sterilisasi, kemudian setiap hari everyday disinari oleh cahaya lampu. Jadi meskipun laboratorium di lembaga penelitian itu tutup, tetap ruang kultur jaringan itu tetap menyala lampu yang ada di rak-rak untuk penelitian. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah eksplan atau bagian tumbuhan tadi itu tumbuh setelah beberapa hari, maka tumbuh akar. Nah, akar inilah yang bisa dipindah ke pot yang berisi tanah dan nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, semoga kalian nanti di kelas 6 ini barangkali ada yang ingin kuliah jurusan biologi ataupun pertanian, bisa praktikum kultur jaringan. Nah, anak-anak, hari ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan. Bu Nenek mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.